Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Rilainis Karmayang. Oh iya, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi yang akan aku bahas di sini, aku mau ingetin teman-teman semua nih buat jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa di subscribe ya, supaya insya Allah channel YouTube ini terus berkembang. Terima kasih. Pengendalian diri. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mendengar tentang istilah atau kata-kata tentang pengendalian diri, dan bahkan mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang disebut dengan pengendalian diri itu? Dan apa sih tujuan dari pengendalian diri itu? Lalu bagaimana cara pengendalian diri itu? Pengendalian diri atau yang biasa disebut dengan self-control merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan perilaku mereka guna untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama pengendalian diri adalah untuk memperoleh keadaan kehidupan yang jauh lebih baik dari berbagai aspek. Misalnya, keberhasilan mewujudkan cita-cita yang diimpikan sejak dini, kemajuan, dan kebahagiaan. Dilihat dari sudut pandang agama, tujuan pengendalian diri itu sendiri adalah menahan diri dalam arti yang cukup luas. Salah satunya adalah menahan diri dari belenggu nafsu duniawi yang berlebihan dan tidak terkendali. Lalu, bagaimana cara pengendalian diri itu? Nah, buat teman-teman di sini, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan ketika kalian ingin mengendalikan diri kalian sendiri. Yang pertama, atur irama pernapasan. Berdasarkan penelitian, hanya 90 detik saja untuk neri kimia memutar kembali posisi kimia ke otak normal. Mengatur irama pernapasan adalah cara mengendalikan emosi yang bisa kamu lakukan segera. Kedua, kontrol tingkat kesadaran diri. Kesadaran diri dalam mengontrol emosi sangat penting agar kamu tidak kehilangan kontrol terhadap tindakanmu sendiri. Jadi, berusahalah sebisa dan semaksimal mungkin untuk memulai pengendalian diri dengan kontrol tingkat kesadaran diri dimulai dari hal yang terkecil. Semisal contohnya, tahan lisan kita ketika kita dalam keadaan marah kepada orang lain agar lisan kita tidak menyakiti hati orang lain. Ketiga, lakukan aktivitas yang kamu sukai untuk mengalihkan pikiran. Lakukan aktivitas yang kamu sukai. Misalnya, teman-teman di sini ada yang suka berolahraga, atau teman-teman suka nonton sinetron misalnya. Nah, lakukan aktivitas itu untuk menghibur diri kalian sendiri. Semisal, buat yang suka berolahraga, bisa dibuatkan atau diatur schedule buat berolahraga di tengah padatnya jadwal aktivitas kalian. Aturlah waktu yang tepat agar tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain dan tidak juga mengganggu pekerjaan kalian. Namun, perlu teman-teman semua ketahui bahwa hal ini hanya berlaku melupakan sementara. Nah, karena hal ini bersifat sementara, maka otomatis kamu harus kembali untuk menyelesaikan itu. Keempat, pikirkan dampak emosi. Teman-teman, saya yakin semua di antara kita pernah merasa marah, dan yang pasti setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menyampaikan rasa marahnya kepada orang lain. Memiliki rasa marah itu adalah hal yang wajar. Dan sesuatu hal yang wajar juga jika kalian mengeluarkan rasa marah itu terhadap orang lain selama rasa marah itu tidak dikeluarkan dan tidak diluap-luapkan secara berlebih-lebihan. Kenapa? Karena emosi yang dikeluarkan secara berlebihan itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Dan jangan sampai emosi yang kalian keluarkan menjadi di luar kendali. Emosi yang di luar kendali biasanya dapat menyebabkan retaknya suatu hubungan atau pertemanan yang sedang kalian jalani. Dan ketika emosi kalian di luar kendali atau ketika kalian tidak bisa mengendalikan emosi kalian sendiri saat terjadi masalah, itu hanya akan membuat kalian kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi, ketika kalian emosi, usahakan untuk tetap tenang agar kalian bisa tetap berpikir dengan jernih. Dengan berpikir jernih, insya Allah kalian akan mampu mengelola emosi dengan baik sehingga kalian tidak akan melakukan hal yang dapat merugikan diri kalian sendiri pada saat kalian emosi. Kelima, terimalah emosi. Dengan menerima emosi yang muncul, dapat membantu mental merasa sedikit lebih nyaman. Meningkatkan kenyamanan pada emosi yang kuat memungkinkan untuk mengeluarkan emosi sepenuhnya tanpa harus kalian bereaksi dengan cara yang ekstrim, yang tentunya itu hanya akan merugikan diri kalian sendiri. Dan bahkan mungkin tidak hanya merugikan diri kalian sendiri, tapi juga mungkin akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Keenam, tulis tulisan tentang suasana hati. Dengan
Dengan membuat tulisan tentang suasana hati, menuliskan perasaan, dan respon yang memicunya, lebih membantu menemukan pola yang mengganggu. Dengan mengidentifikasi pemicu emosi secara spesifik, memungkinkan kalian menemukan cara untuk mengelola emosi menjadi lebih produktif. Nah, itu adalah beberapa cara yang bisa kalian lakukan ketika kalian ingin berusaha mengendalikan diri kalian sendiri. Jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh emosimu, tetapi kendalikanlah emosimu oleh dirimu sendiri.